Adapun air yang sedikit itu yatanajas, menjadi najis hukumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dimudahkan Allah untuk bertemu kembali untuk membahas kitab Safinatun Najah. Baik, seperti biasa kita awali dengan membaca Al-Fatihah. Kita hadiahkan kepada pengarang kitab ini, Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami. Ila ruh Salim Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami wa ila usulihi wa furu'i al-jaddati wa jaddatihi. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, ini sebenarnya pasal ini melanjutkan yang pembahasan sebelumnya tentang ukuran dari dua qullah tadi. Ini sesuai dengan hadis Nabi dari Abdullah bin Umar yang menyatakan bahwasanya apabila air itu ada lebih dari dua qullah, ada dua qullah atau lebih, itu maka tidak akan tercampur oleh kotorannya gitu. Nah, ukurannya dua qullah itu nanti berbeda-beda walaupun hanya perbedaannya nggak terlalu signifikan gitu ya. Ar-Rafi'i, An-Nawawi, terus kebanyakan ulama itu adalah 60 cm kali 60 cm kali 60 cm. Ya, nanti yang jago ngukur ya silahkan berapa volumenya kalau disamakan dengan isi daripada itu ya. Mungkin kira-kira 120-an ya. Saya nggak tahu nih 120 liter atau gimana, saya nggak tahu. Tapi secara fisik itu adalah ukurannya adalah 60 cm kali 60 cm kali 60 cm, panjang, tinggi, dan lebarnya itu. Jadi itu dua qullah. Nah, kenapa penting untuk dibahas? Nanti ini akan berkaitan lagi dengan cara mensucikan pakaian kita, cara membersihkan, cara mensucikan barang-barang kita yang terkena najis itu bagaimana ya. Baik, kita ulangi lagi, kita baca kitabnya. Faslun, al-ma'u qalilun wa katsirun. Jenis air itu ada qalil sedikit, wa katsirun dan banyak. Al-qalilu adapun yang sedikit itu madunal qullataini, air yang di bawah dua qullah. Adapun wal katsiru, sedangkan air yang banyak itu qullatani fa aksar, dua qullah atau lebih. Ukurannya sudah, nanti Anda kalau misalnya mau bikin bak atau segala macam, kasih tanda minimum ya, maksudnya batas dua qullah itu ada, kasih aja pembedanya situ ya, misalnya buat kolam ikan di depan itu ya, itu kasih tanda aja dia batas minimumnya. Jadi sewaktu-waktu kalau perlu untuk mencucikan sesuatu di empang itu bisa nanti gitu ya. Jadi saran saya setiap bikin tempat yang ada airnya itu kasih batas minimum itu untuk dua qullah itu ya. Kemudian kalau yang dua lebih, yang banyak itu adalah dua qullah atau lebih. Al-qalilu adapun air yang sedikit itu yatanajas, menjadi najis hukumnya. Jadi kalau ada air di tempat yang di bawah 60 kali 60 kali 60 cm, itu kalau ketiba najis ya,
airnya menjadi yatanajas, menjadi najis. Walaupun 3 unsur penting dalam air itu, rasa, bau, dan warna tidak berubah. Tapi karena dia itu kurang dari 2 kullah, maka dia menjadi najis. Ya. Oke, paham ya? Jadi kalau ulangi lagi, kalau ada air yang kurang dari 2 kullah, yang ukuran ulama yang paling ghalib, yang paling umum adalah 60 cm, 60 cm, 60 cm, ya. Itu kalau ketibanan najis, airnya dihukumi najis. Nah, itu jika disebut dengan 2 kullah. Terus wa illam yataghayyar, walaupun airnya tidak berubah. Wal ma'ul katsir, adapun air yang banyak, jadi lebih dari 2 kullah, la yatanajjas, tidak menjadi najis, illa, kecuali idza taghayyara, kecuali berubah ta'muhu, ya, ta'muhu, rasanya, au launuhu, atau warnanya, au rihuhu, atau baunya. Jadi kalau misalnya ada di kampung-kampung, ya, di kampung ada bak mandi, ya, lebih dari 60 cm, 60 cm, terus ada tikus yang mati gitu, ya. Selama airnya itu warna, rasa, dan baunya tidak berubah, ya nggak najis, walaupun bangkai itu ya. Gitu. Tetapi kalau kurang dari 60 kali 60 kali 60 cm, ya, walaupun tidak berubah, ya, walaupun tidak berubah warna dan rasa dan bau, itu dihukumi najis. Sekarang kita coba aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Di rumah pasti punya ini kan, punya mesin cuci kan? Ya. Mesin cuci itu tabungnya kamu ukur berapa liter, ya. Ekuivalennya 60 kali 60 kali itu berapa liter ya. Nah, itu kan kurang dari 2 kullah kan? Jadi misalnya nih, anak Anda yang masih suka ngompol apa segala macam, masukkan aja itu ke mesin cuci 1 tabung. Jas, ya. Dialirin air. Nah, udah tergenang semua. Ada kan berapa liter? Paling 12 liter paling banyak. Itu airnya 2 kullah enggak? Tidak. Terus suci enggak nanti keluar? Ya karena dia itu tidak memenuhi, ya, batasan 2 kullah, ya makanya Anda cuci itu bersih, tapi tidak dihukumi dalam fikih itu pakaian Anda yang dicuci di mesin cuci 1 tabung itu, keluarannya, outputnya itu pakaian Anda dihukumi najis. Awas ya. Jadi yang punya mesin cuci, ya, bagaimana caranya dong kalau gitu? Oke, caranya begini. Jadi sebelum Anda memasukkan ke tabung 1 itu, ya, Anda harus gosrek dulu pakaian Anda, terus libas dulu, ya misalnya celana pakaian anak Anda itu, ya, misalnya masih pup di celana, dibersihkan dulu sampai baunya hilang, terus itunya materinya hilang gitu kan. Terus baru dengan dikucek pakai air yang mengalir. Ya, air mengalir itu untuk menghilangkan najisnya. Pastikan air mengalir untuk menghilangkan najisnya. Habis itu baru dimasukkan ke tabung mesin cuci itu. Terus semuanya begitu. Untuk itu adalah proses menghilangkan najisnya dulu, gitu ya. Jadi semua disikat, semua celana baju kamu itu, ya, baju ibu-ibu, bapak-bapak itu disikat, terus dikucek pakai air yang mengalir. Habis itu udah pasti udah mengalir, ya, tidak nempel sama air yang mengalir itu. Habis itu dimasukkan ke 1 tabung. Terus kayak gitu sama, pastikan semuanya dengan air mengalir. Itu proses menghilangkan najisnya. Baru setelah dalam 1 tabung, ya, kan diisi air itu kan,
kita buka keran atau udah otomatis kerannya terbuka, itu kan nanti langsung isi sendiri kan, isi sendiri. Walaupun itu kurang dari 2 kula dalam satu tabung itu, karena Anda sudah menghilangkan najisnya sebelum dimasukkan tabung itu, maka ya itu dalam satu tabung itu walaupun kurang dari 2 kula ya karena udah suci semua gitu. Jadi akhirnya menjadi suci gitu. Jadi ingat-ingat ya ibu-ibu, bapak-bapak, kalau mencuci di mesin cuci ya, coba lihat tabungnya tuh ukurannya itu ya, tabung satu tabung misalkan gitu. Ada nggak 60 cm, 60 cm atau ekuivalen dengan berapa liter gitu yang itu volumenya, coba hitung berapa gitu ya. Berapa liter ya. Nah, terus ya kalau semuanya yakin bahwasanya yang satu tabung itu kurang dari 2 kula gitu. Makanya kalau mau mencuci di mesin cuci itu harus dihilangkan dulu najisnya sebelum dimasukkan ke situ gitu. Ya. Terus kan Anda kasih deterjen, terus ini sendiri, mengeringkan sendiri, habis itu udah tinggal lembab doang kan, nah terus dijemur. Nah itu insya Allah sudah suci. Tapi kalau misalnya langsung brok gitu dalam satu lubang mesin cuci itu ya, Anda kasih deterjen gitu, air mengalir sendiri, udah Anda nonton TV, habis itu 15 menit udah tinggal jemur doang. Itu secara ini, kitab ini itu masih najis. Atau kalau mau sebaliknya begini, kalau Anda nggak mau gosrek gitu ya, pas awal sebelum masuk ke tabung, ya setelah itu Anda itu yang gosrek atau dikucek lagi dengan air mengalir gitu. Tapi menurut saya baiknya adalah sebelum masuk ke tabung itu, Anda harus hilangkan dulu. Nah, gitu. Jadi memahami klasifikasi air 1 kula dan lebih dari 2 kula itu penting gitu. Untuk apa? Untuk menghilangkan najis itu. Nah, misalkan lagi ya. Di kampung-kampung masih pakai tempayan untuk wudhu, ya kan? Nah, terus wudhunya langsung masuk itu ya nggak boleh gitu. Kan itu kan kurang 2 kula kan wudhu di situ gitu. Balik lagi airnya kan. Itu namanya air mustakmal, air yang telah digunakan. Air mustakmal itu mutlak nggak bisa dibuat bersuci lagi gitu. Ya kayak tayamum aja. Tayamum kan gitu. Nah, begini. Ya, kamu tempel di sini ya kan. Kamu nggak boleh nempel ke yang kedua tuh, kamu nggak boleh nempel di tempat yang sama gitu. Karena udah digunakan kan. Sama juga air begitu. Kalau kurang 2 kula, air itu ada di kurang 2 kula, ya akhirnya mustakmal kalau cara bunyi. Terus bagaimana? Dengan gayung, ya, harus dengan gayung. Nggak bisa gitu, harus dengan gayung, karena mengalir. Jadi kalau wah ada tempayan, udah wudhu aja begini, balik lagi airnya kan, ya itu dianggap airnya itu adalah mustakmal, gitu ya, nggak bisa dipakai lagi, gitu, ya, untuk bersuci, untuk berwudhu. Baik, hari ini saya rasa cukup. Jadi mudah-mudahan Anda paham bagaimana cara mencuci di mesin cuci ya. Jadi hilangkan dulu yang penting, hilangkan dulu najisnya. Poinnya adalah tadi rasa, bau dan warnanya hilang. Nah terus yang lebih dari 2 kula gimana? Yang 2 kula kita contoh lah ya. Kita contoh misalkan di sungai gitu. Lagi wudhu, tiba-tiba ada bangkai ayam, ada kotoran manusia gitu. Ya selama air yang di dekat kita itu nggak bau, warnanya nggak berubah, rasanya juga kalau mau dirasain, ya suci karena dia lebih dari 2 kula, gitu kan? Ya kalau 2 kula ya nggak apa-apa ya. Jadi yang penting tahu ukurannya 2 kula itulah ekuivalen ukuran bangunan 60 cm, 60 cm, 60 cm. Nanti imam lain An-Nawawi, Ar-Rafi itu berbeda-beda. Dasarnya apa? Ada hadis Nabi dari Abdullah bin Umar tadi, bahwasanya apabila air lebih dari 2 kula, maka dia tidak terkena kotoran. Artinya
ya tidak najis selama tidak berubah warna, bau dan rasanya gitu. Lagi-lagi kalau nanti yang anak-anak Anda yang ahli fisika, kenapa kok Nabi mensyaratkan 2 kula? Nah, ini ilmu fisika nanti katanya begitu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan membaca Kifatul Majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.